Majid yang datang jauh dari kampung ke Jakarta untuk mencari sang pujaan hatinya, yakni Rindu. Tak sengaja melihat Rindu yang dirinya sedang berhenti di lampu merah. Dirinya berhenti tepat di sebelah mobil yang dinaiki oleh Rindu, Depan, dan juga Ibu Rianti. Kejadian ini bermula saat Rindu membuka kaca jendela mobil lantaran dia sedang memberikan uang kepada para pengamen jalanan. Sontak Majid pun kaget ketika dia melihat Rindu yang ada di mobil putih tersebut. Ibu Rianti yang melihat si Majid pun panik. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba ada di Jakarta untuk mencari keberadaan Rindu. Benar-benar sungguh nekat sekali si Majid ini. Dia pun segera turun dari mobil untuk mengambil Rindu. Semua orang sudah sangat panik. Tapi untung saja ketika Majid turun dan akan menghampiri Rindu, lampu lalu lintas sudah menyalakan warna hijau. Dan Devan pun langsung tancap gas untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Namun saat Majid dan dua anak buahnya mengejar, tiba-tiba mobilnya berhenti. Ya, ternyata mobilnya mogok. Memang rencana jahat pasti akan selalu gagal, meskipun sudah mencobanya berkali-kali. Sepertinya orang seperti Majid tidak akan ada kapoknya. Devan pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran Majid dan anak buahnya. Ibu Rianti yang melihat keberadaan Majid pun akhirnya menolak untuk diantarkan ke kampung, karena itu akan sia-sia saja baginya. Majid akan terus berusaha untuk mencari Rindu agar dia bisa segera menikahinya. Tapi Depan tetap kekeh akan pergi ke kampung karena dia ingin bertemu dengan Pak Ranto. Padahal saat ini Pak Ranto juga sedang berada di Jakarta dan bekerja di perusahaan milik Om Burhan. Tapi sepertinya Ibu Rianti juga belum mengetahui kejadian apa saja yang sudah terjadi di kampung halamannya. Apalagi sekarang rumahnya sudah disita oleh Majid. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Depan hampir saja bertabrakan dengan mobil box yang dikendarai dengan sangat ngebut dan ugal-ugalan. Untung saja keduanya dapat menghindari tabrakan tersebut. Terlihat di sana ada Pak Ranto yang sedang makan siang pun ikut kaget karena kejadiannya tepat terjadi di depan matanya. Depan pun keluar dari mobil untuk berbicara dengan sopir box tersebut, diikuti dengan Ibu Rianti yang ikut turun dari mobil. Pak Ranto yang melihat Ibu Rianti pun menghampiri dan bertanya sedang apa dia di sini. Kemudian Pak Ranto memegang tangan Ibu Rianti. Dia akan membawanya untuk kembali pulang ke kampung. Rindu yang melihat aksi Pak Ranto menarik-narik tangan ibunya pun turun dari mobil dan melepaskan tangan Pak Ranto sambil bertanya, "Bapak siapa? Jangan kurang ajar sama ibu saya." Kemudian semua orang yang berada di situ pun kaget mendengar kata-kata Rindu yang sama sekali tidak mengenali ayahnya. Apalagi Pak Ranto. Dia benar-benar sangat kecewa dan marah pada Rindu yang sudah dia rawat dari bayi. Pak Ranto ngamuk-ngamuk guys, karena tidak terima Rindu sekarang sombong dan sudah mulai lupa dengan dirinya yang sudah membiayainya dari kecil hingga sekarang. Pak Ranto pun meminta Ibu Rianti untuk berbicara kepada Rindu dan menjelaskan siapa sebenarnya dia. Tapi Ibu Rianti mencoba untuk membujuk Pak Ranto agar lebih tenang dulu. Si Rindu pun hanya bisa berdiam diri karena dirinya tahu dia bukanlah Rindu yang asli. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Bahkan untuk nama ibunya sendiri pun Ibu Rianti, dia tidak tahu nama lengkapnya. Tapi Pak Ranto tetap ngamuk dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Soalnya Rindu hanya mengingat ibunya dengan Depan.
Sedangkan dengan ayahnya dia lupa, bahkan tidak mengenalinya sama sekali. Ketika bertemu dengannya, namun Ibu Rianti terus mencoba membuat Pak Ranto tenang agar mengakhiri perdebatan ini. Ibu Rianti mengatakan bahwa yang seharusnya diperdebatkan masalah Majid dan Pak Ranto, karena gara-gara dia pernikahan Lindu dan Depan jadi ditunda. Depan yang berbicara akan menghadapi Majid pun dibantah oleh Pak Ranto, karena percuma saja. Yang Majid inginkan itu hanya rindu, bukan uang tunai sebesar 500 juta. Dan Pak Ranto pun menceritakan kejadian di kampungnya. Dia berbicara bahwa rumahnya di kampung sudah disita oleh Majid. Ibu Rianti yang mendengarnya langsung kaget dan sangat sedih. Dia juga bingung harus tinggal di mana sekarang setelah rumahnya disita. Tapi Pak Ranto mengatakan tidak perlu khawatir karena dirinya sekarang sudah bekerja di perusahaan besar. Dia akan mengatur kembali pertemuannya dengan Ibu Rianti setelah pulang kerja. Ya, itulah cuplikan-cuplikan dari sinetron Rindu Bukan Rindu episode 11. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan sinetron kesayangan Anda yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like jika kalian menyukainya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.